Shalom, haleluya. Bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian di program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Markus pasal yang ke-9. Mari siapkan hati kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bawa pujian, kita bawa pengagungan kepada Tuhan yang layak terima hormat dan persembahan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Dalam seluruh keberadaan kami, nama-Mu saja dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Hal itu berlaku sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ketika kami belajar, ketika kami mendengar, ketika kami merenungkan, bahkan ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Di buku Alkitab saya halaman 52 dan halaman 53. Nah, kita akan mulai baca dari sebagian atau ayat sambungan di pasal 9 ini. Sebelum masuk perikop, ada kalimat mengatakan demikian dan menjadi ayat pertama ya. Sebelum masuk perikop di ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, ini ketika Yesus sedang melewati wilayah Galilea dan kemudian ada peristiwa di mana kemudian Yesus menegur Petrus dengan keras. Lalu kemudian Yesus mengajarkan mengenai syarat mengikut Dia. Jadi Yesus memperhatikan bahwa murid-murid ini harus banyak belajar, banyak diingatkan bagaimana menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang kelak akan dipakai Dia dengan dahsyat dan luar biasa. Kemudian di ayat pertama ini berbicara mengenai pemberitaan. Injil harus disampaikan tanpa batas. Disampaikan juga dengan kuasa yang tanpa batas. Bahwa para murid ini akan melihat kerajaan Allah, yaitu Injil, yang akan disebarkan oleh mereka sendiri. Mereka akan menyaksikan di hari Pentakosta bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Dengan kuasa yang bekerja, yang bisa menyembuhkan. Dengan kuasa kerajaan Allah bisa memulihkan. Dengan kuasa yang sangat dahsyat membuat orang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bicara mengenai kerajaan Allah yang ditegakkan, yang datang dengan kuasa, dan para murid menyaksikan hal itu. Baik, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan baca kalau Yesus dimuliakan di atas gunung itu sudah disampaikan di Injil Matius. Juga Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu juga sudah disampaikan dan dijelaskan di Injil Matius. Dan kita akan kali ini belajar kembali dari perikop di ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Kita akan baca bagian itu, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia datang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segera menanyakannya kepadanya. Bapak Tuhan, ini setelah peristiwa Yesus memberitahukan mengenai penderitaannya, yang kemudian berurusan dengan Petrus, di mana Petrus dipakai oleh iblis untuk berusaha mencegah, mengingatkan Yesus bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jadi ketika Yesus memberitahukan berita pertama mengenai kematiannya, yang tergoncang adalah Petrus itu sendiri. Dan murid-murid yang lain mungkin dalam hal ini belum ngeh sampai ke situ. Kali ini untuk kedua kali Yesus juga menyampaikan mengenai perihal penderitaannya. Ini kan perjalanan satu jalan nih, dari utara melewati Galilea sampai ke Yeriko dan kemudian naik ke Yerusalem, seolah Yesus sedang mengantar dirinya. Yesus nggak perlu dicari untuk kemudian disalibkan. Yesus sendiri datang menyerahkan dalam perjalanan tersebut, masuk ke kota Yerusalem, hendak menyerahkan dirinya di hari Paskah itu untuk mati di kayu salib. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi di perikop ini, bahwa dengan cepat Yesus dan para murid itu melewati wilayah Galilea. Dan tentu kita menyaksikan dalam perjalanan terakhir itu terjadi banyak mujizat yang dilakukan di tengah-tengah umat itu. Namun di wilayah Galilea itu sia-sia mujizat yang terjadi. Kenapa? Membuat mereka tidak percaya. Yesus tidak lagi memberi kesempatan bagi mereka untuk kemudian melihat pekerjaannya, mujizatnya, termasuk ketika dia menyembuhkan orang buta itu. Yesus kasih tahu, nggak usah kamu masuk.
ke daerah Betsaida itu. Sebab mereka tidak akan percaya. Mereka cuma nambah-nambah cerita aja. Cuma kaget-kaget begitu aja. Tapi mereka tidak percaya kepadaku. Sampai seperti itu. Jadi dalam hal ini Yesus tidak mau pamer diri atau menyatakan sesuatu kepada banyak orang. Dia lebih baik menghabiskan waktu dengan para murid karena dia sedang mempersiapkan mental mereka supaya betul-betul siap ketika dia nanti menuju kepada penyalipan dan kemudian bicara di sini dia dikubur dan bangkit. Betul-betul ingatan terhadap kata-kata itu tertanam di dalam pikiran dan hati mereka. Jadi Yesus memberi banyak waktu dengan muridnya. Ini lebih berguna supaya apa? Mereka betul-betul bisa menghadapi penderitaan yang Yesus alami nanti. Sebab anak manusia akan diserahkan, kata Yesus. Dia akan dibunuh dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita lanjutkan bacaan kita di perikop berikut. Siapa yang terbesar di antara para murid? Setelah cerita di atas, pernyataan Tuhan kepada para muridnya berlanjut. Keadaan berikutnya bahwa kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Mereka melanjutkan perjalanan ke Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Nah, Bapak Islam Tuhan, Yesus mengetahui apa yang murid-muridnya perbincangkan, tapi ia sengaja bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan di jalan, ya? Dan dalam hal ini Yesus ingin tahu langsung dari mulut mereka, pengakuan mereka supaya mereka mengerti dan mengakui kesalahan mereka, mengakui kebodohan mereka. Sementara proses perjalanan sebagai murid kok hebat banget ya, mempertengkarkan mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling terkemuka di antara kita, siapa kelak nanti jadi pemimpin di antara kita. Itu yang sedang dipertengkarkan oleh para murid. Mereka berupaya untuk menjadi nomor satu, to be number one. Wah. Nah, Bapak Islam Tuhan, terjadi persaingan yang luar biasa di antara para murid. Ada yang berpikir bahwa Petruslah pemimpin kita. Karena tadi di atas Yesus sang guru setuju dengan pernyataan dia. Karena saat itu Yesus memuji bahwa itu adalah perkataan Bapa kepadanya. Nah, ternyata Yesus itu tidak demikian. Tidak menganggap bahwa Petrus yang paling utama di antara para murid. So, para murid akhirnya mempertengkarkan hal itu. Dari cara mereka berdebat atau berupaya menjadi siapa yang nomor satu, mereka tidak menganggap Petrus yang utama atau murid yang lain lebih utama. Tidak demikian. Nah, di sini saya mau ajak kita berpikir bahwa apa yang kita perbincangkan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita ucapkan, ternyata Allah memperhatikan loh. Allah memperhatikan. Jadi kita masing-masing kita akan ditanya dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan mengenai apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbincangkan. Tuhan tahu, Tuhan perhatikan, bukan tidak tahu. Apa yang kita perdebatkan, Tuhan akan minta dari kita pertanggungjawaban dari kata-kata yang kita keluarkan, ucapan yang kita keluarkan. Dari mulutmu kamu akan dibenarkan. Dari mulut kita akan dibenarkan atau disalahkan atau dihukum. Karena melalui perkataan ini, melalui ucapan kita, tindakan kita akan dibenarkan atau kita dicela atau dihukum. Ya. Nah, yang menjadi perdebatan di antara para murid adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam ajaran Kristus, kalau kita perhatikan tadi, ketika para murid sedang mempertengkarkan hal itu, ada dua ajaran keteladanan yang ditampilkan oleh Yesus untuk menjawab apa yang dipertengkarkan oleh para murid, yaitu kerendahan hati dan kasih.
Dua hal ini sangat penting. Harus dimiliki oleh seorang murid. Harus dimiliki oleh seorang Kristen. Rendah hati dan kasih. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kasih itu melingkupi semua kehidupan, semua aspek hidup. Semua karakter dalam hidup kita ditutup oleh namanya kasih. Artinya apa? Supaya para murid itu belajar untuk menjadi yang terakhir kalau mau dia terkemuka. Supaya para murid itu menjadi pelayan bagi semua orang kalau dia menjadi seorang pemimpin. Kalau mau menjadi orang yang terpandang, terkemuka, terhebat, dia harus menjadi yang terakhir. Merasa yang paling belakang. Dia harus merendahkan diri, merendahkan hati. Barang siapa yang mau menjadi pemimpin dari semua, dia harus menjadi seorang pelayan yang membasuh kaki, yang punya kasih kepada sesama. Keinginan untuk mengejar popularitas, membanggakan harga diri dan menjadi terkemuka, sesungguhnya hanya menjadikan diri sendiri itu sebagai orang yang terakhir, orang yang terbelakang, orang yang direndahkan. Upaya untuk bersaing menjadi terhebat hanya menempatkan diri kepada dan menjadi orang yang terakhir dan menjadi orang yang direndahkan. Bapak saudara Tuhan, ia yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Betul? Ia yang menyombongkan diri akan dijatuhkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang menjadi pelayan, dia pantas untuk jadi seorang pemimpin. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kedudukan yang akan diperoleh di dalam dia. Mengikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus, tidak ada kedudukan. Tidak ada upah ke sana, kau akan didudukan. Tidak. Yang ada adalah kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berkorban, kesempatan untuk memuliakan, meninggikan Allah, kesempatan untuk melayani dengan kasih. Amin. Itu yang Yesus tawarkan kepada kita. Dan orang yang paling rendah hati adalah mereka yang menghamba seperti Yesus. Jadi kalau menjadi pemimpin, bukan jadi tukang suruh. Menjadi pemimpin adalah menjadi contoh, keteladanan. Itu yang ditiru, itu yang diajarkan. Menjadi pemimpin bukan memerintah atas yang lain, tetapi memberi teladan hidup yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang jadi bos. Pemimpin itu bos. Leader itu adalah keteladanan hidup untuk dicontoh, diikuti. Itu leader, itu pemimpin. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Sebab itu Yesus memakai contoh seorang anak kecil yang tidak memiliki hasrat bersaing. Anak kecil itu tidak memiliki kemegahan terhadap diri. Lalu kemudian dia betul-betul bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang tua. Itu anak kecil, polos, tulus. Nah, dengan contoh anak kecil ini, Yesus sedang menegur murid-muridnya agar mereka memandang rendah. Karena mereka memandang rendah semua orang yang mementingkan diri sendiri akan menjadi orang yang seperti memandang rendah semua orang. Jadi orang yang ingin menjadi terkemuka, itu orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang memandang rendah orang lain. Itu prinsip di dalam persaingan. Merasa diri hebat, orang lain tidak hebat dari dia. Bersaing berarti siapa yang lebih hebat di antara kita dan menganggap atau merendahkan orang lain. Nah, selanjutnya perhatikan Bapak Saudara Tuhan. Bahwa Yesus memberitahukan barang siapa yang menyambut seorang anak ini dalam namaku. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bagaimana punya hati yang terbuka kepada orang lain. Menerima orang lain seperti
anak kecil, punya hati seperti anak kecil. Menyambut anak kecil ini artinya menghargai orang yang paling rendah sekalipun. Melayani orang yang paling kecil sekalipun. Menghargai mereka, kita menyambut Allah. Dan Allah akan menyambut kita, menerima kita. Puji Tuhan. Kemudian di perikop berikut seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Di ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Kita baca perikop ini. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Yohanes melihat dan menegur orang yang bukan murid Yesus melakukan praktek mengusir setan. Dalam hal ini berarti melakukan peperangan rohani ya. Peperangan rohani. Karena apa? Mengusir setan. Dan memakai nama Yesus. In the name of Jesus. Orang ini rupanya memperhatikan murid-murid Yesus yang diutus, yang ditugaskan untuk mendoakan atau menyembuhkan orang lain. Jadi dia juga melakukan hal yang sama. Murid-murid berdoa, memakai nama Yesus. Berarti kita juga bisa melakukan hal itu. Dan orang ini melakukan peperangan rohani, memakai nama Yesus. Dan terjadi mujizat. Gitu. Orang itu disembuhkan. Orang yang didoakan disembuhkan. Dia mengalami mujizat pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi Yohanes melihat hal itu, memergokinya. Lalu kemudian menegur. Jangan. Gitu. Tapi Tuhan Yesus menegur Yohanes. Dikasih tahu. Kalau dia tidak menentang kita, berarti dia bersama-sama dengan kita. Jangan dicegah dia untuk melakukan hal tersebut. Mungkin Yohanes khawatir kalau orang itu memakai nama Yesus dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau memakai dengan sembarangan nama Yesus. Memakai sembarangan kuasa ilahi itu. Supaya dimiliki secara khusus. Kemudian mengambil keuntungan dari hal tersebut. Yohanes juga merasa, nama guruku, nama Yesus itu cuma milik kami karena kami murid-muridnya. Kalian siapa? Kamu siapa? Kamu bukan murid. Apa haknya memakai nama guru kami? Jadi pemikirannya sangat dangkal sebenarnya dari Yohanes di sini. Kita perhatikan. Bahwa orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Yaitu penekanan di sini. Yesus adalah Mesias dan meniru pelayanan para murid. So, modal percaya Yesus. Nah, ini penting banget. Percaya kepada Yesus dan memakai nama Yesus untuk menyatakan kuasa Allah. Kuasa Yesus. Dan itu terjadi. Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi apa yang salah dari orang ini? Kalau ia bisa menerima kuasa dari Kristus, mengalir kuasa Yesus atas orang itu tanpa harus memiliki jabatan sebagai murid, gak ada yang salah di situ. Demikian juga kalau ada orang lain, ada gereja lain melakukan hal yang sama, tetapi dia percaya dia telah menjadi murid langsung pada Yesus, bukan anggota para 12 rasul itu. Dan Allah bekerja di sana, memakai orang itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau ada jemaat Tuhan, bukan pendeta, bukan pejabat gereja, dia melayani, dia mendoakan jemaat yang lain, dan terjadi kesembuhan pemulihan oleh karena iman orang itu kepada Yesus, bukan oleh karena PDP, PDM, PDT-nya, bukan karena jabatan dia di gereja. Tetapi karena dia percaya, dia tahu bahwa siapa yang percaya kuasa Allah mengalir dalam hidupnya. Bahwa kuasa dan anugerah Allah turun kepada semua orang percaya. Yang pergi memberitakan Injil, kuasa itu menyertai semua orang percaya. Jadi jemaat Tuhan,
Kita semua punya hak karena kita menerima kuasa yang sama dari Tuhan yang sama. Kita berhak untuk pergi, untuk mendoakan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan dalam nama Yesus. Asal kita percaya sungguh-sungguh kuasanya menyertai kita. Amin. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Luar biasa. Anugerah Kristus itu tidak terbatas pada kelompok tertentu. Amin. Hal yang baik yang bisa dilakukan untuk tujuan yang baik, jangan dihalangi. Meski ada kekurangan saat itu. Jadi dengan memakai nama Yesus, orang itu percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa. Dan memuliakan Bapa sebagai sumber dari anugerah. Orang itu adalah pihak Yesus, ada di pihak Yesus. Karena sepakat berperang melawan si iblis, si setan. Yang mengganggu, yang merusak hidup orang lain. Si iblis, si setan yang berusaha menjerumuskan orang, menjauhkan orang daripada Allah. Si iblis, si setan yang berusaha membuat orang sengsara, tersiksa. Dan ketika menggunakan nama Yesus, memakai nama itu mengusir pekerjaan iblis. Peperangan rohani terjadi dan dia menang. Terjadi mujizat. Orang itu dilepaskan, disembuhkan. Berarti dia ada di pihak Yesus. Selanjutnya Yesus mengatakan demikian, bahwa mereka yang menjadi milik Kristus kadangkala akan mengalami kesulitan. Sehingga secangkir air putih itu menjadi sangat-sangat berharga. Mendatangkan sukacita bagi mereka. Nah karena itu ada orang yang tertentu menawarkan air. Menawarkan air putih, seteguk air untuk kesegaran tubuh. Itu tidak akan kehilangan upahnya. Sebab itu berbahagialah setiap kita yang menjadi milik Kristus. Amin. Kita yang memberi, kita yang melayani, kita yang menikmati. Kita disebut orang-orang yang berbahagia. Selanjutnya di ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50. Kita bacakan bagian ini juga. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 49-50, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bapak Islam Tuhan, Yesus mengecam orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil yang dengan sengaja membuat mereka berdosa atau menyusahkan mereka. Jadi hati-hati ucapan kita, tindakan kita, kemudian di depan anak kecil atau anak kecil itu melihat, mencontoh nantinya perilaku buruk, kata-kata buruk, membuat mereka tersesat. Hati-hati, orang tua dan orang dewasa, juga setiap guru-guru sekolah minggu, hati-hati dalam mengajar anak-anak. Jangan sampai mereka tersesat oleh karena pengajaran kita, oleh karena kata-kata kita yang kasar, yang buruk, sehingga mereka menolak untuk datang ke gereja karena hati mereka tersakiti. Hati-hati. Tindakan kita, perilaku kita, anak kecil itu melihat dari perilaku orang, mencontoh dan meniru untuk melakukan hal yang sama. Karena itu hati-hati kalau ada anak kecil. Setiap perkataan, tindakan kita harus kita jaga dengan baik. Juga dengan orang yang masih baru lahir baru ya, orang yang baru bertobat. Kita juga hati-hati untuk berkata-kata, berucap, bertindak. Kenapa? Apa yang kita lakukan bisa menjadi batu sandungan kepada dia. Dia menjadi lemah iman. Dan kemudian dia mundur. Dia tidak bertumbuh. Karena apa? Kita nggak menjadi contoh, nggak jadi berkat bagi dia. Nah Bapak Islam Tuhan, bahwa kejahatan itu yang kita lakukan itu sangat dekat dengan kita. Semua perbuatan-perbuatan yang bisa menyesatkan itu ada di sekitar area hidup kita. Karena itu hati-hati mempergunakan tangan, mata, kaki, telinga, anggota tubuh kita ini. Jangan sampai membuat kita binasa. Ya, disuruh hati-hati sebab dosa itu dan kejahatan itu dekat dengan seluruh anggota tubuh ini. Tadi dikasih tahu, kalau mata mau menyesatkan kau, lebih baik engkau
cungkil mata itu, tangan itu dipotong, kaki itu dipotong, kalau semua itu menyesatkan kita. Lebih baik kehilangan anggota tubuh itu, ya. Terperangkap dengan dosa lewat tubuh ini, itu berbahaya sekali. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Artinya mengajarkan bahwa lebih baik tubuh yang rusak ini dipotong, atau perilaku buruk lewat anggota tubuh kita dipotong. Atau begini, hal-hal yang membuat kita binasa nanti harus dikerat dari hidup kita. Jangan dipelihara, jangan dibiasakan untuk kita hidup dalam dosa. Supaya apa? Bagian tubuh, tindakan, perilaku yang merusak itu jangan menyeret seluruh hidup kita pada kebinasaan. Kita harus membenci dosa, keinginan daging, keinginan mata, kesenangan duniawi harus kita betul-betul matikan dari kehidupan kita. Supaya apa? Kita layak masuk di dalam kerajaan Allah. Meski saat meninggalkan dosa itu mungkin merasa diri seolah-olah buntung, timpang. Namun itu berguna untuk kita hidup dan menghormati Allah atau memuliakan Allah. Nah, di ayat terakhir ini, ayat 49 dan 50. Itu adalah dua ayat yang cukup sulit untuk kita pahami sebenarnya, termasuk kata-kata sulit dalam ucapan Yesus. Sebenarnya begini, bahwa hidup orang percaya itu harus dipersembahkan sebagai kurban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, seperti Roma pasal 12 ayat 1 katakan. Nah, demikian juga seperti dagingnya, korban dalam korban daging sajian yang disembeli oleh para imam. Kemudian daging itu harus digarami lalu dibakar. Kemudian setelah matang disajikan di meja sajian. Lalu para imam itu makan makanan tersebut atau daging tersebut bersama-sama di meja sajian itu. Jadi hidup kita akan menjadi enak, menjadi luar biasa, bisa dinikmati oleh siapapun. Karena itu hidup ini yang punya garam ini jangan sampai kehilangan rasa asinnya. Tetaplah kita bermanfaat, menggarami banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua menjadi indah, semua menjadi enak. Karena apa? Allah ada di tengah-tengah kita, Allah hidup bagi kita, di dalam kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu Markus pasal yang ke-9 yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dudukkan kepala, kita berdoa. Berkat Tuhan turun mengalir atas kami semua yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.